Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Sir. Jadi hari ini kita akan belajar cerita tentang ugly duckling. Ini dua, kindness and happiness. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada yang tahu nggak apa itu narrative text? Saya tahu, Sir. Apa tahu nggak? Narrative text adalah teks atau cerita yang bertujuan untuk menghibur pembaca. Betul, narrative text itu ya seperti yang dijelaskan Pak Reza, teks yang bertujuan untuk menghibur pembacanya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita setelah pembelajaran hari ini, kalian para siswa diharap untuk bisa mengidentifikasi karakter dalam sebuah cerita, lalu bisa mengidentifikasi sebuah tindakan, perasaan ataupun kebiasaan dari sebuah karakter tersebut, lalu bisa menemukan informasi spesifik dalam cerita naratif tersebut, lalu bisa mengerti pesan moral yang disampaikan dalam cerita, dan yang terakhir bisa menjawab comprehension question secara benar. Oke. Baik, mari kita mulai pembelajarannya. Tapi sebelum itu, Bapak ingin bertanya nih. Ya. Iam, have you ever feel different from the others? Yes, I did. Exactly. Of course. Of course. How did you feel, Iam? Apa sih rasanya ketika beda dari yang lain? Terus biasa aja. Biasa aja ya. Menurut Ferdi, haruskah kita ngejudge orang berdasarkan penampilannya? Kenapa itu? Karena dari penampilan kita tidak tahu dalamnya. Cerdas. Lalu, oke. Mari kita mulai pembelajarannya. Di sini ada cerita. Pertama-tama lihat nih di gambar ini. Apa yang kamu lihat di gambar ini? Kalian lihat. Bebek, bukan ekor. Bebek. Di antara bebek-bebek ini mana yang terlihat paling beda? Yang tengah. Yang tengah. Bulu merah. Waduh, kenapa tuh? Kok bisa dia beda? Beda dari warna beda. Beda atas ya. Beda rasa. Gak bagus banget bulunya. Because you black. Menurut kalian gimana perasaan dia ketika dia tuh beda sama yang lain? Laki-laki Merasa terkucilkan. merasa terkucilkan dengan PRT. Jawaban kalian tuh benar ya. Nah, selanjutnya kita bakal nyimak cerita tentang The Ugly Duckling. Coba Robi, tolong bacakan cerita ini. Okay. The ugly duckling. One day, a mother duck was waiting for her hatch. Soon, all the eggs hatch except one. Finally, the last egg hatches and strange-looking duckling came out. He was bigger and different from the other. The other duckling looked at him. They called him Ugly Duckling. He felt very sad and lonely. Nobody wanted to play with him. One day, the ugly duckling decided to leave the farm. He wandered through forests and rivers by himself. He faced many difficulties, but he kept going. Bagus Robi. Oke, selanjutnya Iam, tolong lanjutkan cerita dari Robi. When the spring came, you saw a group of beautiful swans swimming in the lake. He looked at his reflection in the water and was surprised. He was no longer an ugly duckling. He had grown into the beautiful swan. The other swans welcomed him kindly. The ugly duckling was finally happy and proud of himself. Baik, terima kasih ya. Pertama-tama tepuk tangan dulu untuk Robi dan Iam. Tapi Robi harus diperbaiki lagi ya cara bacanya. Nah, selanjutnya kita bakal mulai ke sesi Let's Understand the Story. Mari kita pahami ceritanya. Are you ready? I'm ready, sir. Eddie. Pertama, answer the question below.
Iam, who is the main character in this story? The laki-laki. Okay, good. Paraza, how did he feel? He feels sad Because? because he different than others. Thank you, Paraza. Robbie, what did he become? Becomes one. Pinter. Dia menjadi angsa yang cantik. Nah, selanjutnya kita mulai ke sesi pertanyaan. Oke, Ia. Why was the duckling called ugly duckling? Because he was different from the others. Bagus ya, jawabannya benar. He look different from the others. Selanjutnya, Paraza. How did he feel when the others laughed at him? He feels sad and lonely. Excited. Siapa yang bilang excited tadi? Jawabannya benar, sad and lonely, Robi. Nah, untuk Ferdi, where did the ugly duckling see his reflection? In the lake. Oh no. Ya, betul. Berarti jawabannya in the lake. Tidak know. Iya. Selanjutnya, Robi, what did he become? Was one. Pinter, Robi. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Tepuk tangan dulu ya. Selanjutnya kita masuk ke moral value. Apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita The Ugly Duckling? Yang pertama yaitu kita do not judge people by their appearance, atau kita nggak boleh nih ngejudge people berdasarkan penampilannya. Terus kita juga harus menghargai perbedaan. Nah, setelah itu kita harus bersikap baik nih ke semua orang, ya kan? Lalu kita harus percaya diri. Meskipun kita penampilannya beda, tapi kita pasti bisa terlihat bagus kalau di tempat yang benar. Nah, selanjutnya everyone has their own strengths, yaitu semua orang tuh punya kelebihannya sendiri-sendiri. Iya. Nah, apa sih yang udah kita pelajarin hari ini? Iya. Ugly duckling. Yang kita pelajari hari ini dah intinya. Sekarang bebek. Cerita tentang bebek. Kalau yang saya pelajari hari ini, Ustaz, ini banyak dalam. Apa tuh, Ber? Nah, sebuah perbedaan. Apa yang udah dipelajarin hari ini, Ber? Yang dipelajari hari ini itu dari bebek, tapi bebek itu ada 4 tadi yang dilihat dari bebeknya. Bebek tiganya warnanya kuning atau orange sih? Kuning, dan satunya warna putih ya. Ya, Banyak. Jadi dari sana kita belajar bahwasanya perbedaan itu bukan tentang perbedaan saja. Itu kan jelas everyone has their own strengths. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Keren, tepuk tangan dulu untuk Ferdi. Saya lihat. Ya, intinya hari ini kita udah belajar gimana sih caranya nemuin pesan moral dalam sebuah cerita, dan kita juga udah bisa nih identifikasi ceritanya. Ya, Oke, terima kasih untuk partisipasi kalian hari ini anak-anak. Oke. Bapak akhir minta maaf kalau ada salah kata dan pengucapan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Ala Muhammad. Sallallahu